TV, jumpa lagi sama kita di Oke, aku ulang. 14 pertama, 14 masih ada 14 kedua, 14 ketiga, 14 keempat. Oke, 274, 274 pertama, 274 ketiga, 274. Next, saya buang. 284, 28 pertama, 284 ketiga. Tadi kita habis Oke, senam bareng. next. Habis dari sini kita mau jalan menuju ke Tambak ya. Ah, kemana ya? Nantilah kita. Nah, nih pemirsa, jadi saya sekarang sudah bersama Pak Dahlan Iskan. Bapak mau balik ke hotel dulu? Ya balik ke hotel. Sudah senam? Katanya Anda yang setir mobil. Iya, Pak. Yeay, Saya penghargaan juga bagi saya. Wih, saya Ya, harusnya mau makasih, penghargaan. makasih. Ayo, Ayo. Bapak udah siap, Pak? Sudah siap? Oke, Ayo, nanti makasih. kita sambil ngobrol-ngobrol nggak apa-apa Boleh, ya, Pak ya? ayo, Saya ayo. bakal kepoin Ya, Bapak. makasih. Oke, yuk kita langsung masuk pemirsa. Nah, di depan. Ya. Ada. Ikut aja. Betul kan? Ayo, mana Bapak? Ya. Hebat. Hebat. Wah, jadi nih pemirsa, episode kali ini nih jadi episode terspesial nih bagi saya nih pemirsa. Karena apa? Saya harus selain fokus dengan obrolan, arah jalan, dan juga saya harus menghilangkan kegrogian saya. Oke, Bapak, sudah siap ya, Pak ya? Safety belt-nya sudah. Oke, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gimana nih, Pak? Ini udah yang pasti udah berkali-kali ya, Bapak di Bengkulu ya, Pak ya? Saya hari ini terhormat sekali bisa naik mobil bersama orang yang sangat cantik dan cerdas. Dan beliau lagi yang nyetir, bukan saya. Seharusnya saya yang nyetir. Masa cewek yang nyetir, cowok jadi penumpang. Nah, itulah spesialnya ini, Pak, program kita, Pak, di Sopirin RBTV. Jadi, Pak, saya nggak apa-apa ya, Pak ya, sambil Nggak apa-apa, kita sambil ngobrol, silakan. Ya. sambil pokoknya biar pemirsa juga kita Ya. berbagi cerita lah begitu, Pak. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Bener ya, Pak. Kita random nggak apa-apa ya, Pak ya, obrolannya apa-apa, ya. apa Jadi aja. hari ini apa aja nih kegiatan Pak Dahlan nih tadi? Sebetulnya tadi malam kami baru datang di Bengkulu Iya. pada jam 1 malam, praktis baru mulai tidur jam 1:30 karena kebetulan ada pertandingan sepak bola yang saya pengen nonton sebetulnya. Sehingga saya sempatkan nonton sebentar, tapi begitu kelihatan siapa yang menang, apakah MU atau Tottenham, Ya. maka saya langsung tidur karena tahu besok pagi jam 5 harus sudah bangun. Maka tadi pagi jam 5 bangun, berarti praktis tidur jam 2, 3, 4, 5, 3 jam. 3 jam. Kenapa jam 5 harus bangun? Karena harus siap-siap senam bersama masyarakat Bengkulu. Wih, luar biasa sekali pemirsa. Di halamannya Harian Rakyat Bengkulu. Iya, Ya. dan nggak main-main loh pemirsa kalau senam sama Pak Dahlan, durasinya panjang banget. 1 jam lebih jangan-jangan tadi ya? 1 jam persis. Cuma tidak ada istirahatnya. Iya, bener-bener. Non-stop. Bapak nggak capek? Tentu capek. Saya sebetulnya juga nggak kuat, tapi saya malu kalau nggak kuat. Ya, disaksikan orang banyak. Oh, gitu. Apalagi yang menyaksikan orang Bengkulu. Tapi Bapak memang tiap hari selalu olahraga nih ya, Pak ya? Ya, saya sejak pernah sakit ke 17 tahun yang lalu, saya sadar bahwa olahraga itu penting dan tiap hari sekarang saya olahraga, kecuali hari Senin. Kenapa hari Senin? Hari Senin karena saya lihat semua salon hari Senin itu tutup. Semua salon hari Iya. Senin tutup. Ya, karena gitu pada ya? hari Minggu mereka kan lembur sampai malam. Karena Minggu kan biasanya banyak acara, terus salon-salon pada melayani wanita-wanita yang mau cantik itu sejak hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh penuh sekali, sehingga mereka libur hari Senin biasanya salon. Tapi kenapa? Apa hubungannya dengan Apa salon, hubungannya? Pak? Nggak ada hubungannya. Saya tadi tuh mikirnya salon tuh ada dua. Kalau kita tuh biasanya salon emang salon untuk perempuan biasa salon gitu ya. Sama salon ini apa? Salon apa tuh, Pak? Nggak, memang nggak Salon ada iya, hubungannya. salon mobil gitu kan. Memang biarpun tiap hari olahraga, memang ada baiknya harus istirahat Iya. 1 hari, memberi kesempatan kepada otot dan segala macam untuk istirahat, tetapi cukup 1 hari. Cukup 1 hari. Karena membangun otot ini kan tidak bisa mendadak, jadi harus rajin begitu, dan yang utama itu tadi non-stop. Non-stop. Karena kalau satu lagu berhenti itu
saya tidak menyebutnya sebagai olahraga. Jadi apa? Karena olahraga adalah gerak tubuh yang bisa membuat jantung berdetak 115 kali selama 15 menit terus-menerus. Jadi kalau satu lagu itu kan 3 menit. Ya. Atau lagu paling panjang itu 3,5 menit. Benar. Nah, kemudian kalau 3,5 menit berhenti, itu jantung yang sudah berdetak 115 itu turun lagi menjadi 90. Nah, tadi dengan gerakan-gerakan senam yang kita lakukan, itu jantung kira-kira berdetak sampai 120 sampai 125. Kemudian ketika pergantian lagu turun sedikit tapi tidak sampai di bawah 15. Nah, karena itu harus segera dimulai lagi, naik lagi di atas 15 lagi. Jadi sebaiknya siapa yang berolahraga diusahakan nggak usah lama, 15 menit saja, tetapi non-stop begitu. Bahwa tadi 1 jam, ya selebihnya itu untuk senang-senang. Iya. Karena senam tapi stres untuk apa? Benar. Ya senam, badan sehat, pikiran sehat, dan bagi orang-orang yang setua saya itu juga penting mengingat gerakan, menyingkronkan antara lagu dan gerakan kaki dan gerakan tangan supaya tidak pikun. Supaya pikiran terus terlatih menyingkronkan antara apa yang dia dengar dan apa yang harus dia lakukan. Jadi harus sinkron. Dan itu perlu dilatih. Iya. Bapak umurnya berapa sih, Pak? Tahun ini 71, sudah tua sekali. 71. Ya. Tapi masih energik sekali, masih diusahakan. Gitu sebetulnya ya? Juga enggak, cuma malu aja tadi. Jadi dikuat-kuatkan. Ya. Pak, saya tuh sebenarnya balik-balik lagi nih random ya Pak ya, nggak apa-apa kan. Saya tuh bener-bener pengen tahu loh Pak cerita, maksudnya pengalaman perjuangan hidup Pak Dahlan gitu bisa sampai seperti sekarang ini, karena kita semua tahu kalau Bapak tuh berawal dari, maksudnya sama kayak saya nih, misalnya kayak reporter dulu gitu sampai akhirnya bisa jadi seperti sekarang gitu. Gimana sih Pak ceritanya? Saya tidak semangat bercerita tentang itu karena saya pikir nggak ada gunanya gitu. Karena zaman ini sudah berubah. Jadi cerita saya itu cerita masa lalu yang hanya baik untuk saya, tapi belum tentu baik untuk orang lain. Kalau saya mengharapkan sudahlah generasi sekarang melihat masa depan, nggak usah melihat apa yang saya lakukan dulu, karena yang saya lakukan dulu juga nggak bisa juga dilakukan sekarang. Jadi jangan juga anak-anak muda terlalu sering minta nasihat kepada orang tua. Tadi aja saya diminta ceramah kan saya nggak mau ceramah, karena saya menurut saya tidak terlalu ada gunanya. Gitu ya. Karena tapi yang kan kalau berbagi berguna itu kan contoh langsung dan gerakan. Jadi ceramah itu kan hanya untuk how to know, hanya untuk mengetahui. Ceramah tidak pernah menjadikan orang how to do. Jadi hanya how to know. How to know pun mungkin berapa persen, begitu. Jadi ceramah itu hanya how to know. Sementara yang kita perlukan adalah how to do. Bagaimana berbuat, begitu. Nah, ya sudah, lebih baik Anda kerjakan apapun. Anak-anak muda kerjakan apapun yang pengen dikerjakan, nggak usah terlalu banyak minta nasihat kepada orang tua. Tapi bagi pengalaman nggak apa-apa dong Pak. Dan itu pengalaman dari dirinya sendiri itu akan lebih berharga. Gitu. Iya. Udahlah. Ya, terlalu banyak minta nasihat, nanti yang diminta nasihat ini kadang-kadang juga pura-pura ngerti. Masa? Iya. Belum tentu dia memberi nasihat yang benar. Itu kadang-kadang dia gengsi aja, kok saya nggak bisa memberi nasihat kan, saya malu. Ya udah, saya beri nasihat aja, ngawur-ngawur dikit nggak apa-apa begitu. Nah, masa Anda mau mendapat nasihat yang ngawur? Kan nggak mau. Udahlah. Yang penting anak-anak muda melakukan apapun yang pengen dilakukan. Udah, lakukan. Nanti kan ada salah kan? Nah, salah ya sudahlah. Memang orang seperti saya dulu nggak pernah salah. Orang seperti saya waktu muda juga banyak sekali salah. Cuma dari kesalahan itu kita belajar. Nah, tapi kalau terlalu banyak minta nasihat, nanti takut salah. Nanti takut nggak cocok sama nasihat, takut nanti dimarahi, takut nanti ditegur, dan itu membuat depresi secara tidak terasa. Dan itu akan yang menghambat anak-anak muda untuk berprestasi. Ya udah,
Saya selalu bilang tidak mau memberi nasihat karena saya sudah terlalu tua untuk memberi nasihat kepada anak muda yang zamannya sudah sama sekali berbeda. Iya bener ya. Zaman sekarang sama sekarang udah beda sekali ya, Pak ya. Generasi Z sekarang nih apa namanya? Kalau kita ngomong satu udah panjang ya, Pak ya. Pak, balik lagi nih ya, kayak kegiatan sehari-hari lah. Saya masih penasaran nih, Pak. Bapak nih kayaknya bener-bener mementingkan pola hidup sehat ya, Pak ya. Sedapat mungkin gitu ya. Misalnya begini, sejak beberapa tahun ini saya bangun pagi itu minum air putih hangat, itu setengah liter. Kemudian saya harus minum obat karena terkait dengan transplantasi hati saya dulu, dan obat itu baru boleh saya minum kalau saya sudah tidak makan selama 2 jam. Nah, kalau bangun tidur kan kita sudah nggak makan berjam-jam, sehingga saya makan obat itu dulu. Setelah makan obat itu aktivitas, apakah ke kamar mandi, ke sholat dan seterusnya. Kemudian saya minum air lagi, kira-kira 1/4 liter untuk minum obat yang lain lagi, begitu. Nah, setelah itu saya berangkat ke senam, dan di tempat senam, setelah senam saya minum lagi mungkin setengah liter, dan semuanya air putih hangat. Jadi selesai senam itu saya sudah minum. Jadi selesai senam kan jam 6:30 saya, jadwal saya. Nah, 6:30 itu setengah 7 pagi itu saya sudah minum 1/4 literan. Masih setengah 7 pagi. Nah, nanti siang kalau jatahnya harus 1 hari 2 liter kan, siang nanti ya pelan-pelan nggak kesusu lagi untuk menggenapi 2 liter itu. Nah, itu dari segi minum. Dan saya sudah sama sekali tidak minum yang pakai gula. Saya tidak punya diabetes, tidak punya gula darah, tetapi saya tahu orang yang sudah berusia lebih dari 50 tahun ke atas itu harus sudah mengurangi gula, dan semakin tua semakin bukan mengurangi lagi, tapi sama sekali tidak konsumsi gula. Tapi makan nasi masih ya, Pak ya? Ya, kan nasi biasa. Dan orang kan perlu gula. Nah, dari mana keperluan gula untuk tubuh saya? Ya dari nasi, dari sayur, buah, itu kan semua ada gulanya. Dari buah itu semua ada gulanya, dan itu saya anggap cukup. Jangan sampai ditambahi lagi dengan gula industrial, gitu. Nah, itu satu, itu saya sama sekali. Dan banyak orang yang mengaku sudah menghindari gula, tetapi masih makan kue berkali-kali. Nah, itu menurut saya salah besar. Atau tidak salah, tapi jangan mengaku sudah menghindari gula. Supaya ya memang saya tidak pernah mengatakan menghindari gula. Jadi kalau makan kue ya masih makan kue, tapi sedikit. Saya hampir tidak makan kue sama sekali, karena saya sadar bahwa di dalam kue itu terlalu banyak gula. Benar. Terus Pak, ini kita tahu nih ya Pak, kalau misalnya kabarnya nih, saya nggak tahu nih bener apa nggak sih Bang, katanya kalau misalnya kayak di kantor-kantor yang Bapak bawahi itu kita nggak karyawannya nggak ada yang boleh merokok. Iya, saya agak keras soal rokok ini. Bahkan dulu ketika saya masih menjadi pimpinan perusahaan itu, saya bikin peraturan perusahaan bagi karyawan yang perokok dan tidak mau berhenti, saya silahkan pertama tidak merokok di kantor, tidak merokok di kantin, tidak merokok di halaman kantor maksudnya, dan tidak menerima tunjangan kesehatan. Begitu. Jadi karyawan lain terima tunjangan kesehatan, yang merokok tidak terima tunjangan kesehatan. Kenapa? Waktu itu dasar pikiran saya, tunjangan kesehatan itu kan untuk agar kita sehat. Nah, tapi perokok kan berarti dia kan sengaja tidak menyehatkan dirinya. Nah, kalau memang dia sudah sengaja tidak menyehatkan dirinya, untuk apa diberi tunjangan kesehatan? Begitu.
Nah, sampai segitu. Ya ada protes tapi saya biarkan aja. Ya, itu pilihan kok, terserah. Anda mau terima tunjangan kesehatan, ya berhenti merokok. Begitu. Ada juga yang tidak mau berhenti dan nggak apa-apa nggak terima tunjangan kesehatan karena memang kebetulan gajinya udah besar. Oh gitu. Ada. Tidak semuanya berhenti, tetapi dari yang berhenti itu mereka umumnya mengucapkan terima kasih. Seandainya dulu nggak dipaksa, dia nggak berhenti, dan setelah berhenti merokok itu dia mengatakan merasa lebih enak. Wah, saya tuh masih kebayang, masih keinget zaman dulu, zaman waktu itu saya masih kuliah kalau nggak salah tuh Pak. Saya tunggu banget tuh tulisan Bapak tuh di koran, RB koran waktu itu yang tentang transplantasi, tentang ganti hati itu loh Pak. Itu kan dulu berseri tuh kalau nggak salah di RB. Saya tunggu terus itu. Saya penasaran Pak, boleh dong Pak cerita sedikit? Ya itu 17 tahun yang lalu. Berarti hati saya yang saya pakai sekarang ini hati orang lain, dan sampai hari ini sudah 17 tahun dan ternyata baik-baik saja. Artinya antara hati orang yang saya pakai ini dengan tubuh saya bisa bekerja sama dengan baik. Tetapi ya itu tadi, saya tiap hari seumur hidup harus minum obat tertentu yang sebetulnya itu tidak bisa juga disebut obat karena bukan sesuatu untuk menyembuhkan. Itu saya anggap sebetulnya itu semacam konektor, bukan obat, supaya antara hati orang yang ada di tubuh saya ini dengan sistem tubuh saya itu bisa bekerja sama. Kan masa itu dibilang obat kan, mestinya itu apalah dibilang itu protokol atau konektor gitu ya. Saya anggap synchronizer. Ya, gitu. Synchronizer. Ya. Waktu itu zaman 17 tahun yang lalu itu Bapak sempat hopeless nggak Pak gitu? Enggak, saya orang yang gampang mengikhlaskan sesuatu, sehingga seandainya pun waktu itu saya meninggal ya saya sudah ikhlas. Termasuk ketika awal-awalnya diketahui bahwa ada kanker di hati saya dan stadiumnya sudah 4, saya ya udah, kalau memang harus meninggal ya meninggal. Memang keluarga saya banyak meninggal muda, ibu saya meninggal muda, kakak saya meninggal sangat muda, sehingga mungkin saya pun akan meninggal muda. Saya sadari itu, saya terima, ya sudah kalau memang mau meninggal. Nah, tetapi kan harus usaha, ya. Tetapi bukan sedih, bukan begitu ya, usaha. Nah, ketika usaha pertama itu dilakukan kemo, saya tidak kuat. Mungkin waktu itu obat kemonya belum sebagus sekarang. Rasanya luar biasa sakit. Akhirnya saya bilang ke dokter, dok saya nggak mau lagi di kemo. Kalau toh saya memang harus meninggal tidak apa-apa. Saya meninggal, saya sudah ikhlas. Saya sudah merasa dalam hidup saya sudah berbuat sesuatu, sehingga terus akhirnya dokter bilang, ya sudah, berarti nggak ada cara lain kecuali transplant ganti hati. Ya sudah, kita diskusikan baik buruknya transplant, untung ruginya transplant. Akhirnya saya putuskan saya transplant. Artinya hati saya yang sudah penuh dengan kanker itu dibuang, diambil. Kemudian hati orang lain yang meninggal dunia, yang hatinya masih hidup, masih bisa dipakai, hatinya itu diambil, dipasang di badan saya, dan alhamdulillah cocok sampai hari ini. Itu Bapak waktu pertama kali tahu udah stadium 4? Iya, karena waktu masih muda itu kan kita nggak terlalu peduli kepada kesehatan. Dan memang yang disebut sakit liver, apakah hepatitis, sirosis, kemudian sampai menjadi kanker, itu tidak terlalu ada tanda-tandanya. Nah, waktu itu saya bekerja itu mungkin 16 jam sehari, sehingga nggak sempat memikirkan pribadi itu harus bagaimana, batang harus bagaimana, nggak sempat. Yang dipikirkan adalah semua bagaimana membuat sejarah begitu. Nah, tahunya itu ketika saya muntah darah. Jadi seandainya tidak muntah darah mungkin tidak terlalu tahu. Muntah darah ketika pagi-pagi sebelum subuh, itu saya mau muntah begitu, terus tapi kan di tempat tidur, sehingga saya tadahi dengan 2 tangan saya begini supaya muntahnya tidak ke spray, tapi ke tangan saya. Terus saya bangkit dari tempat tidur menuju toilet untuk membuang
muntahan itu. Waktu itu saya tidak tahu kalau itu darah. Nah, terus istri Jadi saya Bapak mikirnya waktu itu apa? ya muntah biasa. Oh gitu. Muntah biasa. Terus istri saya kan menyalakan lampu kamar. Nah, pulang dari toilet, bukan pulang, kembali dari toilet mau ke tempat tidur itu saya lihat ceceran darah di lantai. Nah, banyak sekali. Berarti saya tadi muntah darah begitu. Tapi sudah terlanjur saya buang di toilet dan sudah saya flushing, sehingga oh ya muntah darah. Karena banyak yang tercecer, banyak kan cuma begini aja kan, pasti yang tercecer itu banyak sekali. Nah, dari situ lantas diketahui bahwa saya menderita yang disebut esofagus saya, saluran pencernaan saya itu sudah penuh dengan gelembung-gelembung darah yang semuanya bisa pecah kapan saja. Nah, salah satunya pecah pagi itu, tapi besoknya bisa pecah lagi besoknya karena banyak sekali. Gitu. Nah, dan terus itu ketahuan diperiksa-periksa, oh ternyata livernya tidak bisa dimasuki darah lagi, sehingga darah mestinya mengalir lewat liver itu nggak bisa masuk liver karena seluruh saluran darah di dalam liver itu sudah buntu oleh sirosis dan sirosis yang sudah menjadi kanker. Nah, akhirnya itu harus dicarikan jalan keluar, di kemo saya lakukan, luar biasa sakit dalam pengertian untuk apa hidup sakit seperti itu, mendingan saya mati aja. Dan saya bilang saya pilih mati aja. Loh enggak, ini bener, iya betul, aku pilih mati, nggak usah di kemo lagi. Terus sampai akhirnya bisa transplant itu. Ya, akhirnya tidak memilih mati saja. Ya kan harus tetap usaha. Ada nggak yang lain? Ada nggak usaha yang lain? Ya, ada, satu-satunya ya transplant itu. Tapi kan sulit sekali di Indonesia waktu itu belum bisa dilakukan. Kemudian yang bisa kan Amerika, Jepang, Australia begitu. Nah, saya anggap terlalu jauh. Yang kedua, di sana orang juga antri untuk transplant, dan kalaupun saya akan ikut antri, saya baru akan dapat giliran kira-kira 15 tahun. Wah, antrinya panjang banget. Panjang sekali. 15 tahun. Nah, berarti padahal dokter mengatakan saya sudah stadium 4, umur saya tinggal 6 bulan. Sehingga kalau nunggu 15 tahun kan sudah nggak sempet gitu. Terus akhirnya saya kebetulan waktu itu sudah pernah belajar bahasa Mandarin. Kemudian saya cari alternatif, bisa nggak Tiongkok melakukan transplantasi ini. Ternyata bisa. Kita lihat rumah sakitnya sangat berpengalaman. Saya waktu itu bertanya, rumah sakit ini sudah berapa kali melakukan transplant hati? Dia bilang udah banyak sekali. Banyak itu berapa? Ya, 5.000 lebih. Wah, banyak. Dari situ berapa yang berhasil? Ya, semuanya berhasil. Kalau tahu nggak berhasil itu bukan karena transplantnya. Biasanya setelah transplant itu perawatannya kurang disiplin. Oh ya sudah, berarti saya nanti harus disiplin dan kemungkinan berhasilnya tinggi. Ya itu terus dilakukan. Nah, karena itu saya disiplin sekali. Oh gitu. Ya. Terus Bapak tahu nggak misalnya hati yang sekarang dipakai itu punya siapa gitu Pak? Saya pengen sekali tahu. Karena seandainya dia itu orang miskin, ya saya pengen juga ikut membantu begitu sebagai ucapan terima kasih. Tetapi dokter di rumah sakit itu mengatakan peraturan tidak membolehkan seseorang yang menjalani transplant mengetahui itu dari siapa. Jadi peraturan yang melarang. Nah, peraturan itu dilatar belakangi dengan pengamanan bahwa jangan sampai tahu, karena kalau tahu bisa jadi nanti ada masalah hukum. Gitu. Bisa jadi nanti keluarga mereka menggugat atau apa, blackmail, sehingga memang peraturan melarang. Ya sudah. Tetapi untuk identitas yang tidak terlalu detail diberitahu. Seperti misalnya orang mana? Oh iya, orang mana Pak? Ya, orang kota Tianjin. Kota Tianjin itu kota sangat besar sekali. Kira-kira 3 jam perjalanan dari Beijing ke arah timur. Nah, yang kedua saya tanya laki-laki atau perempuan. Nah, dia jawab laki-laki.
Nah, sebetulnya pertanyaan saya itu tidak perlu, dia bilang. Iya. Pertanyaan laki-laki atau perempuan tidak perlu karena sama saja. Oh, Bapak Dalam takut kasus- misalnya jadi perasa kan pakai hati perempuan gitu, nggak ada. nggak ngaruh ya. Sudah ada studi bahwa itu nggak ada bedanya laki-laki atau perempuan. Katanya perempuan bisa dipasang laki-laki, laki-laki bisa dipasang perempuan. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa dia mati? Ya, karena Iya. kecelakaan lalu lintas. Nah, umur berapa? Nah, umur 20 tahun. Wah, masih muda. Nah, jadi kalau sekarang saya 17 tahun, berarti hati saya itu sekarang berumur 20 ditambah 17, 37. 37. Jadi hati saya berumur 71 tahun, tapi hati saya ini berumur 37 tahun. 37 tahun gitu. Kira-kira. Iya. Tapi saya tidak tahu apakah hati saya tiba-tiba ikut tua seperti badan saya atau badan saya tiba-tiba ikut muda, ikut hati saya tidak tahu. Ya. Nah, kalau udah Atau berjalan sendiri-sendiri, yang hatinya berjalan sendiri, Iya. tubuhnya berjalan sendiri. terus Pak, kalau misalnya udah ganti-ganti gitu, ada perbedaan nggak? Misalnya cara berperasaan kayak gitu, ngaruh nggak sih Pak? Apa misalnya jadi lebih melo? Saya merasa nggak ngaruh, Nggak, tapi lebih baik wawancara istri saya. Karena orang lain yang bisa tahu ini ada perubahan atau tidak. Nggak taunya apa Bapak lebih romantis, kata istri Bapak kan, kata Ibu. Saya tidak merasakan ada perubahan apa-apa. Iya. Berarti orang Beijing ya Pak ya? Orang Tianjin Orang namanya. Tianjin itu berarti di Cina? Ya, Tiongkok. Oh, Orang di Tiongkok. oke. Jadi hati saya ini hatinya orang Tionghoa. Ah gitu. Apa ada kaitannya Pak dengan tadi kita senam tuh lagunya tadi bahasa Mandarin tadi Pak? Oh, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya karena sebelum itu saya sudah melakukan. Gitu. Nah, Pak biasanya nih, Bapak ini kan kayaknya meskipun umur 71 tahun tapi aktivitasnya luar biasa nih. Jam segini udah maksudnya terbang sana, terbang sini gitu. Bahkan kita tahu dari Palembang, dari Ya, saya dari Surabaya naik dari mobil Surabaya, ke iya. Merak, dari Merak nyebrang, Nggak ada kemudian naik capeknya. mobil lagi ke Lampung, dari Lampung naik mobil ke Batu Raja, dari Batu Raja naik mobil ke Bengkulu. Jadi perjalanan yang kemarin dari Batu Raja ke Bengkulu ini ternyata 13 jam Iya. total ya, termasuk berhenti. Nah, sehingga ya alhamdulillah pagi-pagi masih bisa senam, Iya. padahal nggak cukup tidur, baru tidur 3 jam. Ini Bapak keren banget sih cara bagi waktunya. Ya harus begitu karena itu yang disebut manajemen sebetulnya. Manajemen manajemen yang tersulit itu membagi waktu itu. Dan waktu itu kan mengendalikan kita. Nah, berarti kita harus ikut mengendalikan waktu. Itu. Jadi oke. Mudah-mudahan bisa sehat terus. Amin. Ya. Wah, kita udah hampir sampai nih. Ini masuk RBTV nanti. Iya dong Pak. Acara apa? Disopirin RBTV, tayangnya tiap hari Senin Pak. Oh, tiap hari. Tiap hari ada? Senin, tiap hari Senin. Oh, tiap hari Senin. Anda terus yang jadi host. Iya Pak. Wah, sudah berapa lama? Ini udah tahun kedua apa ketiga ya programnya Pak. Digemari oleh pemirsa? Alhamdulillah, menteri udah ada 2 yang saya sopirin. Hebat. Anda yang hebat. Ya. Ya. Menteri siapa yang pernah? Menteri PDDT Pak Eko sama Pak yang menteri sekarang. Menteri apa? Menteri PDDT. Yang sekarang juga. Iya. Ketua Kadin RI, KPI RI. Kita udah sampai nih Pak. Nah, sampai Sebenarnya alhamdulillah. banyak sekali yang pengen saya korek-korek daripada Dahlan nih, apalagi kayak misalnya pengalaman ketika jadi dulu masa-masa reporter kayak gitu loh Pak. Cuman karena Bapak tadi nggak mau Kan, untuk bercerita ke belakang, ya udah. Anda emang reporter zaman dulu sama reporter sekarang kan nggak bisa disamakan karena tantangannya berbeda. Iya. Oke. Wah, ini Bapak habis ini rencananya apalagi kegiatan Bapak? Ada beberapa rapat di Jakarta, kemudian ke Solo, ada juga acara di Solo, kemudian ke Surabaya, 2 hari di Surabaya, terus ke Makassar. Wow, padat ya. Ya ampun, doain ya Pak, semoga bisa sukses seperti Bapak. Makasih pemirsa RBTV. Makasih banyak Bapak. Nah, kita kelas.
Bapak, kita closing sebentar ya. Nah, pemirsa, tadi saya udah ngobrol banyak nih sama Pak Jangan. Gimana Pak, enak nggak saya sopirin? Nyaman kan Pak? Iya, pinter itu. Banyak. Membagi pikirannya pinter. Membagi pikiran untuk lalu lintas dan membagi pikiran untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan. Dan mencocokkan durasi Pak. Ya, hebat. Makasih banyak Pak. Semoga sukses selalu, sehat selalu ya Bapak ya. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu nih perjumpaan kita di Sopirin RB TV kali ini. Jangan lupa tetap saksikan di Sopirin RB TV yang pastinya saya akan hadir dengan tokoh-tokoh menginspirasi lainnya. Bye.